Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing, Shalom. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Mengawali ibadah perayaan Paskah saat ini, kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 12 April 2020. Ibadah perayaan Paskah saat ini, Minggu 12 April 2020, dipimpin oleh Ibu Pendeta Flora E. Darumba, STH MPDK, Majelis Pendamping MPH Jemaat, Kantoria, Ibu H. Tonoe, dan Ibu Susli Bode. Pemain musik, Saudara Dani Tukunan. Ibadah Minggu tanggal 19 April 2020 secara live streaming dilaksanakan jam 9 pagi, dipimpin oleh Ibu Pendeta Mardian Baali Mteol. Majelis pendamping adalah Majelis Kolom 21, Kantoria, Saudari Rini Lambani dan Ibu Diandra Tumade. Pemain musik, Saudari Erawati Pajoman. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah perayaan Paskah saat ini dan ibadah Minggu yang dilaksanakan di rumah-rumah anggota jemaat, selain dipandu dengan liturgi, dapat juga menyaksikan ibadah secara live streaming dengan mengakses lewat Facebook Multimedia JBZL. Saya akan membacakan anggota jemaat yang bersyukur atas berkat Tuhan. Perpuluhan Ibu Herlina Tunggul, syukur Ibu Maluega Ishak, hari ulang tahun ke-80, tanggal 11 April 2020. Syukur keluarga Welong Dongge, HUT pertama anak Matelda Welong, tanggal 2 April 2020. Syukur Saudari Jacqueline Priscilia Antoni Rupidara, hari ulang tahun ke-24, tanggal 12 April 2020. Syukur hari ulang tahun anak Gerard Narwastu Masoso, tanggal 4 April 2020. Syukur Ingrid Wijaya, syukur keluarga Neng Satolom Pangga. Demikian warta jemaat pagi ini. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, yang mengikuti perayaan Paskah secara live streaming, kita akan mendengarkan bersama pesan-pesan Paskah dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tahun 2020, di mana tema Kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Umat Kristiani terkasih dimanapun saudara berada, selamat Paskah. Kristus bangkit. Ya, Kristus telah bangkit. Ia sungguh-sungguh telah menang atas kematian. Umat kebangkitan dan umat berpengharapan. Pada saat ini umat Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, di mana di dalam suasana duka dan penuh pergumulan, bagaimana kita merayakan kehidupan bahkan dalam segala hal kelimpahan, sementara kita menyaksikan begitu banyak orang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian.
akibat pandemi COVID-19. Kematian ternyata begitu dekat dengan kita, bahkan telah merenggut kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita berputus asa ini, sekali lagi kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita. Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita putus asa, kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita bahwa Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Sebagai umat kebangkitan, namun juga umat berpengharapan, identitas ini harus terwujud secara nyata di dalam keberanian iman kita melawan pandemi COVID-19. Sikap iman dan pengharapan ini diwujudkan ke dalam cinta kasih. Salah satunya adalah melalui kepatuhan kita pada anjuran pemerintah untuk berdiam diri di rumah demi memutuskan rantai penyebaran virus ini. Sebagai gereja, kita juga menerjemahkan usaha ini dengan mengubah cara beribadah kita. Dari ibadah yang secara gerejawi berkumpul di gedung gereja ke ibadah keluarga di rumah masing-masing, yang disebut juga sebagai gereja kecil, eklesiola. Dengan melakukan anjuran pemerintah dan otoritas medis itu, kita menerjemahkan iman Paskah yang merawat dan memberikan kehidupan. Sebaliknya, sikap abai pada usaha-usaha itu justru menjadikan kekristenan dan gereja sebagai ancaman atas kehidupan bersama, dan dengan demikian berlawanan dengan iman Paskah. Sakramen perjamuan kudus di tengah pandemi. Sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan, kita senantiasa merayakan iman dalam kebersamaan dengan umat Allah di segala tempat dan waktu melalui sakramen perjamuan kudus. Kami memahami kegelisahan dan kebingungan banyak gereja anggota dalam menyikapi tradisi perjamuan kudus yang kita lakukan di seputar masa Raya Paskah. Entah pada hari Kamis Putih, Jumat Agung, atau Minggu Paskah. Oleh karena itu, kami ingin memberikan pertimbangan kepada gereja-gereja anggota PGI agar dapat mengambil kebijakan dan keputusan gerejawi masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan secara teologis, sekaligus tetap di dalam koridor memperjuangkan dan memelihara kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Adapun yang menjadi pilihan yang diambil oleh gereja, hal itu tidak mengurangi kehadiran Kristus yang sudah bangkit. Dalam persekutuan keluarga-keluarga sebagai umat kebangkitan dan umat berpengharapan, akhirnya kami mengajak saudara untuk menghidupi kebangkitan Kristus yang telah menjadikan kita umat kebangkitan dan umat yang berpengharapan, dengan berpengharapan sepenuhnya kepada pengasihan Kristus yang telah mengalahkan sengat maut, yakni kematian itu. Jakarta, 9 April 2020, tertanda Pendeta Jack Levin F. Manuputi sebagai Sekretaris Umum, Pendeta Gumor Gultom sebagai Ketua Umum. Demikian pesan-pesan Paskah, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Salam. Segala puji dan syukur patut kita persembahkan hanya kepada Tuhan Yesus yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, sehingga kita semua boleh ada sampai hari ini, hari Minggu,
12 April 2020, yang juga adalah hari kemenangan bagi kita semua, karena Tuhan kita Yesus Kristus telah menang atas maut dan kematian. Ibadah perayaan Paskah saat ini masih tetap dilaksanakan secara live streaming dalam rangka kita mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, dalam rangka memutus mata rantai penularan dan penyebaran COVID-19. Namun hal ini tidaklah akan mengurangi sukacita kita dalam merayakan Hari Raya Paskah. Kita berdoa bersama-sama sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan berakhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah perayaan Paskah secara live streaming pada hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Flora Darumba, Sarjana Teologia, Master Pendidikan Kristen, dan kita akan menggunakan tata ibadah perayaan Paskah. Atas nama Pendeta Majelis Pekerja Harian Jemaat Bukit Seitun Luwuk dan tim multimedia Jemaat Bukit Seitun Luwuk yang bertugas pada saat ini, kami mengucapkan selamat bergabung bersama kami di ibadah live streaming ibadah perayaan Paskah, dan selamat melaksanakan ibadah perayaan Paskah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Jemaat diundang berdiri. Panggilan beribadah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengalahkan alam maut. Mari kita sembah dan agungkan Dia yang telah melepaskan kita dari kuasa dosa, yang membukakan kita jalan menuju hidup. Bersorak-soraklah bagi Dia yang menang, angkatlah pujian syukur, karena dengan kuasa kebangkitannya kita memiliki hidup yang kekal. Kidung Jemaat 397 ayat 1 dan 2, terpuji Engkau. Dilakukan secara live streaming ataupun yang dilakukan di rumah masing-masing, ditabiskan dalam nama Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan dalam kuasa Roh Kudus yang memberi sukacita dan menuntun kita kepada jalan keselamatan. Amin. Salam Hari Paskah saudara-saudara. Yesus Kristus telah bangkit. Haleluya. Selamat Hari Paskah saudara. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Amin. Jemaat, silakan duduk. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dalam Yohanes 11 ayat 25. Firman Tuhan berkata,
Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Demikianlah nats pembimbing. Kita sambut dengan menyanyi dari PKJ 178, bait yang pertama, Allah mengutus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena solidaritas Kristus atas manusia yang berdosa, maka ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Itu dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6-8. Nah, kita pun demikian. Seharusnya lah kita meneladani Kristus yang rela menghamba diri dan mau mengaku dosa-dosa kita. Karena itu mari kita mengaku dosa, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami rindu untuk mendapat bagian dalam kebangkitan Kristus yang menyelamatkan itu. Sebab itu kami pun dengan segala kerendahan hati mengaku dosa-dosa kami. Kami begitu sering mengabaikan firman-Mu. Ampuni dan baharuilah kehidupan kami seutuhnya. Dalam nama Yesus kami pinta semua ini. Amin. Meresponi pengakuan dosa, kita angkat pujian dengan menyanyi dari NKB nomor 46 bait yang pertama, dari Kungkungan Duka Kelam. Jemaat Tuhan, diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi setiap orang yang percaya dan mengaku segala dosa-dosanya. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita sambut berita anugerah Allah ini dengan mengangkat pujian. Kita nyanyikan lagu untuk Tuhan, ku menang bersama Yesus Tuhan.
pujian ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita masuk dalam puji-pujian yang terambil dalam Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sebagai ungkapan pujian atas kemenangan Kristus dari kuasa maut yang sekaligus membawa kita pada keselamatan kekal, mari kita ungkapkan puji-pujian kita bagi Allah sebagaimana pemazmur Daud berkata, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah kita." Demikianlah puji-pujian yang terambil dalam Mazmur 98 ayat 1 sampai 3. Kita sambut dengan menyanyi bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menyucikan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menyucikan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Jemaat Tuhan, bagi kita yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita memperhatikan nasihat dan tuntunan untuk menjalani hidup baru. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan benar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku sudah hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kami, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersembunyi dan berbangsa supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bergila angkatan dan sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat berpegang pada hari bahwa
Demikianlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Filipi 2 ayat 12-15. Kita sambut dengan menyanyi dari NKB 119 bait yang pertama, Nyanyikan Lagi Bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian solo yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Jendri Keja. Disilakan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Terima kasih atas puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bacaan kita yang saat ini terambil dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam merayakan kebangkitan Yesus Kristus, baik melalui live streaming maupun ibadah-ibadah di rumah keluarga saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Lukas 12 ayat 1 sampai 12, bacaan kita pada saat ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, dalam merayakan Paskah atau kebangkitan Kristus, melalui bacaan kita di Lukas 24 ayat 1 sampai 12, maka saya beri tema renungan pada saat ini. Tema renungan kita pada saat ini adalah Kristus menang. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau dikatakan Kristus menang, nah menurut kita, apa itu menang? Bagaimana seseorang itu sampai bisa dikatakan menang? Apakah seperti seorang anak ketika dia bermain bola, lalu dia menendang bola dan gol, kemudian dia berteriak, saya menang, itu yang dikatakan menang?
Ataukah saudara-saudara, ketika ada seorang atlet lari yang tingginya 180 cm, lalu berlomba lari dengan anak kecil yang tingginya semampai, semeter tak sampai. Lalu atlet ini sampai di garis finish duluan. Apakah itu yang disebut dengan menang? Saudara-saudara kekasih Tuhan, saya menyetujui dengan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa seorang bisa mengalami kemenangan kalau dia mengalami 3 hal. Yang pertama, kalau dia mengalami atau berhadapan dengan lawan. Yang kedua, kalau ada sesuatu yang diperjuangkan. Dan yang ketiga, kalau dia terancam kalah. Nah, menurut saya, hal ini betul sekali. Tetapi tiga hal ini itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. 3 hal ini satu paket, saudara-saudara. Dia tidak bisa hanya satu saja lalu bisa dikatakan menang. Karena itu tadi seperti seorang anak yang bermain bola sendiri, itu tidak bisa dikatakan menang. Kenapa? Karena tidak ada lawan. Begitu juga dengan seorang atlet pelari, ketika dia berlomba dengan lawannya anak kecil, betul memang dia memiliki lawan. Betul memang dia ada perjuangan supaya dia bisa berlari dan mencapai garis finish. Tetapi saudara-saudara, dia tidak ada atau dia tidak mengalami ancaman kekalahan. Sebab dia adalah seorang atlet lari yang dia lawan adalah seorang anak kecil. Dan ini bukan disebut dengan menang. Karena itu saudara-saudara, syarat untuk menang itu harus mengalami 3 hal. Ada lawan, ada sesuatu yang harus diperjuangkan, dan kemudian ada ancaman kekalahan. Nah, kalau seseorang di dalam perjuangannya lalu dia berhasil mengatasi lawannya, kemudian dia lolos dari ancaman kekalahan, maka saat itulah dia dikatakan sebagai orang yang menang. Nah, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, di dalam iman Kristen, ternyata kemenangan itu penting. Bahkan amat penting. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena kalau kita melihat peristiwa Paskah, inti dari peristiwa Paskah itu adalah peristiwa kemenangan. Paskah yang bahasa aslinya atau Ibrani adalah Pesak, bahasa Yunaninya adalah Topaska, itu artinya sudah lalu, sudah lewat atau sudah terlampaui. Jadi kalau saya mau ibaratkan, saudara-saudara, ibarat gunung itu lerengnya sudah terdaki. Ibarat laut, samudranya itu sudah terarungi atau terseberangi. Ibarat pergumulan, maka tantangan, halangan itu sudah teratasi. Karena itulah saudara-saudara, tidak heran kalau Paskah itu menjadi hari raya agama yang terbesar dan terpenting bagi orang-orang Yahudi. Sebab Paskah itu memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Paskah itu memperingati bagaimana umat Israel bisa lolos dari maut atau kematian. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, saya tertarik dengan satu hal ketika orang-orang Yahudi atau tradisi Yahudi pada saat mereka merayakan Paskah. Ada satu hal yang menurut saya sangat menarik. Saat mereka merayakan Paskah, menurut sejarah, yang mereka lakukan adalah mereka makan gulai pahit dan kemudian mereka makan roti yang tidak beragi. Nah, ternyata hal ini bukan hanya sekedar menjadi rutinitas atau tradisi belaka, tapi ini mempunyai makna. Ketika mereka makan gulai pahit, ini mau mengingatkan mereka bahwa mereka pernah mengalami pengalaman yang pahit. Karena itu semua sudah terlewati dan kemudian mereka berharap untuk tidak akan terulang lagi. Nah, ketika mereka makan roti yang tidak beragi, mau mengingatkan mereka pada saat mereka keluar dari Mesir, itu terjadi secara dadakan. Terjadi secara tiba-tiba, tanpa ada persiapan. Bahkan mereka tidak sampai harus menunggu roti mereka itu mengembang. Tetapi semuanya sudah terlewat. Semuanya sudah dapat terlalui. Karena intervensi ilahi. Karena Paskah.
Nah, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, hari ini semua gereja, bahkan kita yang sebagai gereja, itu tengah memperingati kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah. Sekali lagi saya ingatkan bahwa peristiwa Paskah itu adalah peristiwa kemenangan. Karena itu salam Paskah yang utama itu disebut dengan Christo Victor. Artinya Kristus menang dan menang atas maut. Nah, saudara-saudara, kalau dikatakan Yesus Kristus menang, maka itu berarti Yesus Kristus telah mengalami 3 hal yang tadi kita utarakan sebelumnya. Yesus Kristus menghadapi lawan, kemudian Yesus Kristus menghadapi satu perjuangan, dan kemudian Yesus Kristus menghadapi ancaman kekalahan. Nah, karena itu mari kita mulai dari yang pertama. Kita mari mulai dengan lawan Yesus. Tentang lawan, pertanyaannya, siapa lawan Yesus? Jelas saudara-saudara, kalau dikatakan Yesus menang, berarti ada lawannya. Nah, siapa lawan Yesus? Lawan Yesus adalah maut. Kan dikatakan Yesus menang atas maut. Berarti maut adalah lawan Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah maut itu benda hidup atau benda mati? Tidak mungkin, saudara-saudara. Yesus berhadapan dengan benda mati, atau Yesus berlawanan dengan benda mati. Sudah pasti Yesus berhadapan dengan lawan dari benda hidup. Nah, karena itulah maut itu bisa menjadi sesuatu yang hidup, dan menjadi sesuatu yang hidup karena digerakkan oleh iblis. Saudara ingat bahwa iblis itu sang penguasa maut. Nah, iblis itu selalu berusaha untuk menarik manusia supaya manusia bisa masuk ke alam maut. Dan ternyata saudara-saudara, maut itu juga berhubungan, sangat erat hubungannya dengan dosa. Sebagaimana dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Nah, dosa itu adalah sesuatu yang hidup. Kenapa dikatakan sesuatu yang hidup? Karena dia menggiring manusia itu sampai pada satu tujuan, yaitu maut atau kematian. Maut yang juga dikatakan hidup mengikat manusia sehingga manusia berada di dalam kehancuran. Jadi saudara-saudara, maut itulah lawan dari Yesus. Kemudian saudara-saudara, tentang perjuangan Yesus. Apa yang diperjuangkan oleh Yesus di dalam kemenangannya? Saudara, Yesus memperjuangkan agar manusia lepas dari kuasa maut. Kemudian saudara-saudara, tentang ancaman kekalahan. Nah, pertanyaannya, benarkah ada ancaman bagi Yesus? Bukankah Yesus adalah Tuhan? Benarkah dia mengalami ancaman kekalahan? Saudara-saudara, ancaman kekalahan itu tetap ada. Kenapa saya katakan tetap ada? Sebab iblis itu terus berusaha untuk mengalahkan Yesus, dengan berusaha menggagalkan Yesus supaya Yesus tidak mati di atas kayu salib. Hal ini kita bisa lihat saudara-saudara dalam Lukas 23 ayat 35b sampai 39. Di situ dikatakan iblis berulang kali dengan berbagai cara mau menggagalkan rencana Yesus supaya tidak mati di atas kayu salib. Tetapi sayang sekali saudara-saudara, Yesus tidak tergiur dan tertarik dengan tipu daya iblis. Dia tetap membuktikan bahwa ia menang. Ia tidak terkalahkan. Sebab kalau Yesus turun dari kayu salib, berarti karya penebusannya gagal dan Yesus kalah. Tapi dia tidak melakukan hal seperti itu saudara-saudara. Yang dia lakukan adalah dia tetap mati di atas kayu salib karena kemenangan atas maut. Nah, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, Kristus bangkit, Yesus menang. Nah, peristiwa kebangkitan dan kemenangan Yesus ini mau membuktikan kepada kita tentang 3 hal. Yang pertama saudara-saudara, kebangkitan Yesus atas kemenangannya terhadap maut itu mau membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan atas kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat sejarah selama Yesus hidup sebagai manusia,
Yesus pernah menghidupkan orang mati. Ia juga berkata bahwa ia berkuasa untuk memberikan nyawanya dan berkuasa mengambil pula nyawanya. Itu kita bisa lihat dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Dan memang saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak akan mati jika dia tidak menyerahkan nyawanya. Itu bisa kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-6. Nah saudara-saudara, coba kita perhatikan perbedaan kematian Yesus dan kematian manusia biasa. Itu sangat berbeda saudara-saudara. Ketika manusia diperhadapkan dengan kematian, maka manusia tidak berdaya. Manusia hanya pasrah. Sebab apa? Sebab kematian itu bersifat pasif bagi manusia. Manusia tidak bisa mencegah, manusia tidak bisa melarang nyawanya dicabut. Karena apa saudara-saudara? Karena kematian itu bersifat pasif. Makanya saudara-saudara, sekalipun ada manusia yang berusaha untuk mencabut nyawanya dengan bunuh diri, tetap saja itu harus seizin Tuhan. Sebab kalau tidak seizin Tuhan, maka tidak akan mungkin terjadi. Karena itu tidak heran ada banyak orang saudara-saudara yang akhirnya gagal bunuh diri. Nah, apa yang terjadi dengan kegagalan ketika dia mau bunuh diri? Malu dan kemungkinan akan mengalami cacat. Nah inilah saudara-saudara yang mau mengatakan bahwa kematian bagi manusia biasa itu bersifat pasif, tetapi kematian bagi Yesus itu bersifat aktif. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya ketika ia mengalami kematian. Sekalipun saudara-saudara, kalau kita melihat sejarah ternyata ada banyak manusia yang mau menggeser Yesus, ada banyak manusia yang mau menyingkirkan Yesus, bahkan banyak manusia yang berusaha mendorong Yesus ke jurang supaya Yesus mengalami kematian. Tetapi yang terjadi saudara-saudara, ternyata mereka tidak berhasil. Dikatakan Yesus berhasil meloloskan dirinya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yesus berhasil melepaskan dirinya karena memang belum waktunya. Artinya saudara-saudara, Tuhan Yesus itu akan memilih waktu tertentu kapan ia harus menyerahkan nyawanya. Kapan itu? Pada saat ia disalibkan. Di atas kayu salib saudara-saudara, ia sendiri menyerahkan nyawanya dengan mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa." Dan pada saat ia bangkit pada hari yang ketiga, dia mengambil kembali nyawanya saudara-saudara. Kenapa dia mengambil nyawanya? Karena dia menang dari maut. Nah inilah yang membuktikan bahwa melalui kebangkitan Yesus, kemenangan atas maut, membuktikan bahwa Yesus benar-benar Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Yang kedua saudara-saudara, kebangkitan Yesus, kemenangannya atas maut itu mau membuktikan bahwa ternyata janji Tuhan itu tidak pernah bohong. Ia menggenapi nubuatnya sendiri. Saudara-saudara, Yesaya pernah bernubuat dalam Yesaya 52 dan 53. Dalam nubuat itu diceritakan bahwa Mesias, hamba Tuhan yang hina, itu harus diremukkan untuk menanggung penyakit dan kesengsaraan manusia. Tetapi di situ juga dikatakan bahwa Mesias itu bangkit dari penderitaan. Nah, ketika kita melihat sejarah perjalanan hidup Yesus sebagai manusia, ternyata perjalanan hidupnya sama persis yang ditulis di kitab Yesaya. Itu nubuat Yesaya, saudara-saudara. Begitu juga kalau kita melihat Yesus sendiri bernubuat, yang kita bisa baca dalam Kejadian Lukas 24 ayat yang ke-7. Di situ Yesus sendiri bernubuat mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada tangan-tangan yang berdosa, kemudian dia akan disalibkan, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ini nubuat Yesus berisi tentang pernyataan dan janji Tuhan. Dan itu diungkapkan kepada murid-murid itu sudah sebanyak 3 kali. Artinya apa saudara-saudara? Artinya agar murid-murid itu mengingat. Tetapi saudara-saudara, ternyata murid-murid tidak mengingat akan perkataan atau janji Tuhan itu. Yang ingat pada waktu itu justru para imam-imam. Karena itulah mereka ketakutan. Kalau memang benar perkataan Yesus, maka mereka akan malu. Itulah sebabnya ketika Yesus mati, maka mereka menyuruh untuk menjaga ketat kubur Yesus. Namun apa saudara-saudara yang terjadi? Yesus tetap bangkit. Yesus bangkit, kubur yang kosong itu didapati oleh para perempuan dan murid-murid pada hari Minggu pagi. Nah ini membuat mereka kembali mengingat akan janji Tuhan. Ini membuktikan saudara-saudara bahwa melalui kebangkitan Kristus,
melalui kemenangannya atas maut, bahwa Yesus tidak pernah ingkar janji. Yang ketiga, saudara-saudara, kebangkitan Yesus, kemenangannya atas maut, ini mau membuktikan bahwa ia memang sanggup melepaskan kita dari kuasa maut. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, Tuhan Yesus pernah berjanji bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan janji itu, saudara-saudara, itu benar terjadi. Sebab melalui kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan maut, artinya memenangkan kehidupan yang kekal. Nah, hal ini membuktikan bahwa Tuhan berkuasa. Yesus berkuasa atas maut. Yesus memiliki kehidupan yang kekal. Dan dia tidak pernah berbohong. Dengan demikian, saudara-saudara, maka kita tidak perlu ragu untuk percaya dan menerima dia sebagai juru selamat. Ia sungguh-sungguh dapat dipercaya dan diandalkan karena dia sungguh-sungguh dapat melepaskan kita dari kuasa maut. Karena itu, saudara-saudara, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi dia untuk disucikan, sebab dia bisa menolong, melepaskan kita dari dosa dan kesalahan. Bahkan dia bisa mengubah kita baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Begitu juga, saudara-saudara, tidak ada penyakit atau virus yang begitu ganas yang bisa mematikan bagi dia untuk disembuhkan. Dia sanggup menolong kita, saudara-saudara. Dia sanggup merawat, melindungi, bahkan memberikan kehidupan bagi semua orang. Nah, ini yang membuktikan bahwa melalui kuasa kebangkitan Kristus, dia sanggup melepaskan kita dari kuasa maut. Inilah, saudara-saudara, 3 pembuktian ketika Yesus bangkit memenangkan maut. Ada 3 hal yang dapat dibuktikan. Yang pertama, dikatakan bahwa dia sungguh-sungguh Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, janjinya tidak pernah diingkari. Dan yang ketiga, dia sanggup melepaskan kita dari kuasa maut. 3 pembuktian ini, saudara-saudara, maka kebangkitan Yesus Kristus membuat kepercayaan kita kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia itu tidak akan sia-sia. Sebab kita bukan menyembah Tuhan yang mati, tapi kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita menyembah Tuhan yang mempunyai kuasa melebihi daripada kuasa apapun. Kuasa kematian pun, kuasa maut pun dikalahkan oleh kuasa kebangkitan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita tidak perlu takut dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Kehidupan yang penuh dengan pergumulan, termasuk pergumulan yang begitu berat yang dihadapi dunia, yang dihadapi saudara dan saya, yaitu virus corona. Seganas apapun, membuat kematian pun, kita tidak perlu gentar untuk melihat dan menghadapinya. Karena iman kita kepada Tuhan dan hikmat kita di dalam Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Sebab dengan beriman dan berhikmat kepada Tuhan, kita bukan hanya seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Jendri di khotbah Jumat Agung, diam dan aman. Tetapi dengan beriman dan berhikmat oleh Tuhan, kita mengalami diam, aman, dan menang. Karena apa? Karena Kristus bangkit. Kemenangannya membuat saudara dan saya hidup, walaupun kita diperhadapkan dengan maut atau kematian. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, untuk mengaminkan firman Tuhan, saya jemput kita semua berdiri. Mari kita ucapkan secara berbalas-balasan pengakuan iman Kristen dengan mengikuti iman Nicea Konstantinopel. Kita ucapkan secara berbalas-balasan. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.
dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakatnya dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Amin. Jemaat, silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai wujud sukacita iman kita kepada Tuhan atas peristiwa Paskah hari ini, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil menghayati firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tercatat dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Sementara pundi dipersiapkan dan kita mau berikan untuk Tuhan, mari kita angkat pujian dengan menyanyi dari NKB 197. Kita nyanyikan lagu Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia mendera, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari saudara-saudara, kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk Paskah tahun ini. Terima kasih untuk sebuah kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami dalam merayakan kembali peringatan kebangkitan-Mu dari alam maut. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang Engkau berikan bagi kami sebagai anugerah keselamatan, sebuah hidup baru bersama-Mu kelak. Lewat kebenaran firman-Mu kami mohon, semangatilah kami dengan makna kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kami tetap merasakan kehadiran-Mu di dalam rumah kami, dengan terus berusaha saling menolong, saling mengasihi dan saling mengingatkan. Dan biarlah kemenangan yang sudah Engkau nyatakan melalui peristiwa kebangkitan dapat memperbaharui hidup kami, untuk tidak takut menjalani kehidupan ini, sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, bahkan pergumulan yang sangat menakutkan. Sebab dengan iman dan hikmat kepada Tuhan yang kami miliki, itu tidak akan sia-sia. Dengan iman dan hikmat yang dari Tuhan, kami akan mengalami kemenangan, sekalipun kami diperhadapkan dengan kematian. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Mampukan kami untuk percaya sungguh kepadamu, sebab hanya dengan demikian kami mengalami kuasa kemenangan. Bapa di dalam sorga, bersama dengan persekutuan jemaat Tuhan, kami mendukung dalam doa bagi bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami boleh hidup dan berkarya di bumi Indonesia, khususnya di wilayah Luk Banggai. Sekalipun kami diperhadapkan dengan pergumulan dunia yang di dalamnya ada Indonesia, yang di dalamnya ada wilayah Luk Banggai tempat kami hidup dan berkarya. Pergumulan yang menakutkan manusia, pergumulan yang membawa kematian, yaitu virus corona. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau mampu menyatakan kuasa kemenangan. Sehingga pada saat ini kami mohon kepadamu, buat bangsa dan negara kami, berkatilah dan lindungilah bangsa kami dari virus corona, mulai dari pusat sampai daerah-daerah. Janganlah membuat dengan virus yang melanda ini terjadi kehancuran ekonomi, kerusuhan, kekacauan oleh karena wabah ini. Karena itu berikan hikmat pemerintah untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, sehingga bersama-sama dengan para medis dan kami masyarakat bergandeng tangan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona dengan melakukan segala kegiatan yang menjadi himbauan pemerintah untuk kami. Kami berdoa bagi para dokter dan perawat yang menjadi garda utama dalam menghadapi wabah corona ini. Tolong lindungi mereka Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan serta hikmat yang dari-Mu Tuhan dalam mengatasi wabah ini. Dan kami mohon, nyatakanlah mujizat-Mu Tuhan, supaya penyebaran virus ini tidak meluas kemana-mana, dan akhirnya kami boleh mengalami kelegaan dari Tuhan. Kami berdoa bagi Gereja Kristen Luk Banggai, tingkat sinode, klasis, dan jemaat. Berkatilah para pelayan-pelayan Tuhan dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan di tengah badai kehidupan karena COVID-19. Berikan semangat, berikan kekuatan kesehatan, perteguh iman percaya mereka, sehingga mereka tetap mampu dengan penuh sukacita melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan. Bapa di dalam sorga,
bersama dengan persekutuan pada saat ini, kami juga mau berdoa bagi Gereja Kristen Luk Banggai, Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena selaku keluarga besar, Engkau masih memperkenankan kami untuk menikmati kehidupan di tengah-tengah badai kematian yang menghimpit kehidupan kami. Bahkan masih memberikan kesempatan untuk kami dapat memuji membesarkan nama-Mu dalam peringatan perayaan kebangkitan Kristus. Karena itu kami mendukung dalam doa bagi pelayanan yang dilaksanakan Jemaat Bukit Zaitun Luwuk, MPH Jemaat, para pendeta pelayan, majelis yang Kau pilih dan pakai dalam menata layani pelayanan yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 25. Panitia komisi yang terlibat dalam pelayanan di Jemaat Bukit Zaitun Luwuk, staf, kostor penjaga gereja, dan tim multimedia Jemaat Bukit Zaitun Luwuk yang disponsori oleh Kompelsus Pemuda. Berkati kami semua Tuhan dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan. Berikan hati yang setia melayani Tuhan. Berikan hati yang takut taat pada Tuhan. Sehingga dalam pelayanan, nama Tuhan dimuliakan. Kami akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyampaikan kabar sukacita. Kami berdoa bagi keluarga besar Jemaat Bukit Zaitun Luwuk, bahkan kami semua yang pada saat ini sementara berada dalam persekutuan ibadah secara live streaming. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami, baik di dalam tanggung jawab kami, dalam kehidupan keluarga lepas keluarga, bahkan dalam tanggung jawab kami sebagai gereja. Kami mohon ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan, mampukan kami Tuhan untuk menghadapi pergumulan bersama Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami bergumul bersama Tuhan, maka kami akan keluar sebagai pemenang. Dan ketika kami mengalami sukacita, mari ingatkan kami Tuhan, untuk jangan bersukacita sendiri. Sebab semua itu datang dari Tuhan sehingga ada ungkapan syukur yang bukan hanya keluar dari tutur kata tapi juga terwujud dalam tindakan kami. Secara bersama-sama kami berdoa. Saudara-saudara kami yang saat ini bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu memberikan sampul syukur kepadamu. Kau berkati, kuduskan syukur ini sehingga menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang bersyukur, Engkau berkati Tuhan, sehingga ketika mereka memberikan syukur mereka, itu tidak menjadi kekurangan bagi mereka, tapi justru mendatangkan berkat yang berkelimpahan di tengah-tengah kehidupan mereka, ketika mereka kembali bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam melakukan segala kegiatan. Bapa dalam sorga, perjalanan hidup kami ke depan, kami tidak tahu apa yang nanti akan kami alami. Tetapi kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya sungguh bahwa tangan Tuhan yang tidak kurang panjang akan tetap menjaga, menyertai, melindungi, dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Lewat persekutuan ibadah, kami diberikan kesempatan untuk memberikan syukur kami lewat persembahan dan kotak syukur. Berkenanlah Engkau memberkati dan mengkuduskan persembahan kami, sehingga semuanya boleh berguna untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Dan berkatilah tangan-tangan yang memberi persembahan dengan sukacita dan rela. Berkat-berkat baru akan mereka alami dalam hidup mereka. Terima kasih untuk pelayanan yang sudah dapat kami laksanakan pada saat ini, baik yang kami lakukan secara live streaming maupun yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Berkat-berkat baru akan menjadi bagian dalam hidup mereka. Inilah doa syukur kami Tuhan. Inilah doa sembahyang kami, yang semuanya kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan, karena itu saya jemput kita semua berdiri. Mari kita angkat pujian dengan menyanyi dari NKB 206. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Mercusuar kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya ditelan, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah semuanya, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara suluh pantai, walau hanya ditelan, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam Paskah kepada semua orang dan terimalah berkatnya. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk. Tuhan memberkati. Amin. Pekerja Harian Jemaat Bukit Zaitun Luwuk dan Pendeta Jemaat Bukit Zaitun Luwuk mengucapkan selamat merayakan Paskah. Kristus sudah bangkit. Tetap tinggal di rumah, selalu tekun berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.